Namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, setiap orang yang lahir ke dunia ini selalu diberikan nama oleh orang tuanya. Nama yang diberikan akan menjadi identitas dari yang bersangkutan. Dari nama yang disandang seseorang, kita akan mengetahui latar belakang suku dan agamanya. Setiap orang hendaknya berbangga dengan nama yang disandangnya. Saudara-saudari, dalam kalangan bangsa Yahudi juga memiliki tradisi pemberian nama sama seperti kebiasaan pada bangsa-bangsa lain di dunia ini. Dari bacaan pertama kita dengar kisah tentang Abraham. Sebagai seorang berkebangsaan Yahudi, nama Abraham aslinya Abram. Nama Abraham diubah Allah sesuai dengan tugas dan panggilannya oleh Allah. Dengan menyandang nama baru, Abraham akan bertugas menjadi bapa bagi banyak bangsa. Dalam kitab suci, masih ada tokoh lain yang namanya diubah Allah selain Abraham, yakni Sarai menjadi Sarah, Yakub menjadi Israel, Simon menjadi Petrus, Saulus menjadi Paulus. Nama yang baru menandakan pembaharuan atau perubahan hidup. Nama yang lama ditinggalkan dan diberikan nama yang baru. Ini berarti mereka juga harus meninggalkan kebiasaan dan cara hidup yang lama dan memulai membangun serta menata cara hidup yang baru. Perubahan nama berarti perubahan gaya dan pola hidup. Ada juga tokoh kitab suci yang namanya tidak berubah tetapi memiliki arti dari namanya. Nama itu menjelaskan tentang tugas dan tanggung jawab yang besar juga. Kita ingat Nabi Yesaya. Nama Yesaya berarti keselamatan dari Tuhan. Yesaya bertugas untuk mewartakan kabar keselamatan dari Tuhan bagi umat Israel. Kita ingat Nabi Yehezekiel. Nama Yehezekiel artinya Tuhan akan menguatkan. Yehezekiel tidak punya alasan untuk takut menjadi nabi bagi Allah karena ia yakin bahwa Tuhan selalu menguatkannya. Bahkan kita ingat juga Tuhan Yesus. Nama Yesus sendiri berarti yang diurapi. Saudara-saudari terkasih, dalam Injil hari ini kita baca dan dengar kisah Yesus memberikan kesaksian tentang dirinya sebagai orang yang terurapi. Yesus tidak memuliakan dirinya sendiri. Bapanya lah yang memuliakan dia. Yesus menjelaskan eksistensi dirinya di dunia ini. Dia mengatakan bahwa dirinya lebih besar dari Abraham karena sebelum Abraham ada, dia sudah ada. Kebenaran yang Yesus ungkapkan ini tentu memiliki resiko yang tinggi. Orang-orang Yahudi menjadi marah dan mau melempari Yesus dengan batu. Mereka tidak suka dengan Yesus oleh karena Yesus menyatakan bahwa dia lebih besar dari Abraham, sementara ia masih muda dan Abraham sudah mati. Yesus tentu tahu emosi mereka yang tak beralasan. Karena itu, Yesus berjalan lewat dari hadapan mereka. Saudara-saudari terkasih, Sabda Tuhan hari ini menyapa dan mengajak kita untuk mengetahui
dan menyadari bahwa kita memiliki nama. Nama kita menjelaskan tentang siapa, dari mana, dan apa agama kita. Sekurang-kurangnya ada dua hal yang bisa menjelaskan tentang kita, yakni agama dan suku kita. Pertama, kita adalah orang Katolik. Hal ini jelas dari nama depan kita. Kita menggunakan nama dari salah satu orang kudus dalam gereja. Kedua, kita berasal dari suku tertentu seperti Bajawa, Nagekeo, Ende, Manggarai, dan lain-lain. Hal itu terlihat dari nama belakang kita. Sebagai orang Katolik dan sebagai yang berasal dari suku tertentu, kita mesti berbangga dengan nama kita. Mengenakan nama salah seorang kudus dan nama salah satu nenek moyang kita mendorong kita untuk hidup sesuai dengan semangat hidup mereka. Rata-rata orang yang kita pakai namanya, entah orang kudus dalam gereja, entah nenek moyang kita, sudah selesai dengan dirinya. Mereka teruji dalam menghadapi setiap tantangan dan salib hidupnya. Karena setia memikul salib hidupnya, maka mereka dianugerahkan sukacita bersama Yesus yang mereka imani. Demikian pun, ketika kita menjadi Katolik dan menjadi orang dari suku tertentu, kita siap untuk menghadapi setiap tantangan hidup beriman kita, siap memikul salib hidup kita, karena di balik salib ada kemuliaan, ada kemenangan, ada sukacita, ada keselamatan. Saudara-saudari, janganlah kita malu dan mengakui identitas kekatolikan kita, malu untuk mengakui identitas suku kita. Resiko apapun harus kita pikul sebagai salib dalam sejarah hidup beriman kita. Kalau kita mampu melewati semua tantangan dan kesulitan hidup dalam nama Yesus yang kita imani dan dalam semangat hidup nenek moyang kita yang baik, maka sukacita akan kita alami kini dan kelak. Semoga kita bisa. Tuhan memberkatimu semua.